Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Iqraran bihi wa tawhida Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Adda al-amanah ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق الجهاد وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fiikum. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzah wal Jalalah, yang karena limpahan anugerah rahmat dan karunia-Nya sampai pada hari yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini, kita semua masih bisa untuk tetap istiqamah di atas agama Islam yang mulia. Dan di antara wujud syukur yang harus kita tampakkan adalah menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meningkatkan ketakwaan itu agar iman kita semakin sempurna. Hal ini dengan kita terus berjuang dan berusaha mengamalkan seluruh perintah Allah dan Rasul-Nya, dan juga dengan menjauhi semua larangan Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muncul pertanyaan jamaah Jumat rahimakumullah, mungkinkah kita bisa mengenal perintah dan larangan Allah tabaraka wa ta'ala juga Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam tanpa ilmu agama? Mungkinkah kita mengenal perintah dan larangan Allah juga Rasul-Nya tanpa ilmu agama syar'i? Oleh karena itu, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di atas mimbar yang mulia ini kami menyeru kepada pribadi kami dan juga kepada hadirin kaum muslimin semuanya untuk senantiasa bertakwa dan belajar ilmu Islam, belajar banyak tentang perintah dan larangan Allah tabaraka wa ta'ala, agar kita semua dapat mewujudkan ketakwaan dan keimanan kita yang lebih sempurna. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Agama Islam sebagai agama yang sempurna telah menjadikan ilmu agama sebagai sumber kejayaan, sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan kejahilan atau kebodohan itu merupakan simbol kejumudan, kesengsaraan, dan juga keterbelakangan. Oleh karenanya, kita menemukan dalam ajaran Islam yang mulia tentang kewajiban mempelajari ilmu agama Islam, kewajiban untuk belajar dan berilmu, dan itu diwajibkan
atas semua muslim dan muslimah. Sebagaimana disampaikan oleh baginda mulia Habibana wa Sayyidana Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur dan sahih, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu, mempelajari ilmu, hukumnya wajib atas setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan. Dan kata para ulama tafsir, kata para ulama hadis, makna ilmu yang dimaksud dalam hadis yang mulia ini adalah ilmu agama Islam, ilmu syar'i, atau yang disebut juga dengan ilmu basirah. Artinya semua umat Islam, setiap muslim dan setiap muslimah wajib untuk mempelajari ilmu agama Islam. Dan ketika ada seorang muslim atau muslimah malas atau tidak mau mempelajari ilmu agama Islam, berarti dia berdosa, dikarenakan dia telah meninggalkan sesuatu yang diwajibkan atas dirinya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jelas sekali berdasarkan hadis yang tadi kita baca, bahwa hukum belajar ilmu agama bagi setiap muslim dan muslimah adalah wajib hukumnya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan dalam tataran praktis, ilmu agama Islam menjadi prioritas untuk dipelajari. Walaupun demikian, bukan berarti ilmu-ilmu yang lainnya diabaikan. Bukan berarti kita meninggalkan ilmu-ilmu dunia. Selama ilmu-ilmu duniawi itu bermanfaat dan tidak menyalahi syariat, maka silakan kita pelajari. Namun kita memiliki konsep prioritas, yaitu harus mendahulukan belajar ilmu syar'i atau ilmu agama Islam. Sebab dengan ilmulah manusia dapat ikut serta membangun kemajuan zaman. Manusia bisa mengungkap kebenaran, dan manusia akan bisa memahami rahasia-rahasia yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Kemudian jamaah Jumat rahimakumullah, ternyata Islam juga mencela dan menyalahkan orang yang berbicara atau berbuat tanpa ilmu. Islam mencela dan menyalahkan siapa saja yang berani berbicara dan beramal tanpa ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-A'raf ayat ke-33. Al-A'raf ayat ke-33. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, Rabbku yaitu Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan segala perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Allah juga telah mengharamkan segala perbuatan dosa. Allah juga telah mengharamkan perbuatan melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, yakni perbuatan-perbuatan kezaliman. Dan Allah juga mengharamkan perbuatan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang mana Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, yakni Allah mengharamkan kesyirikan-kesyirikan. Dan Allah juga telah mengharamkan kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Kalian berbicara atas nama agama Allah tanpa ilmu yang benar. Subhanallah, fala haula wala quwata illa billah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Larangan Allah tabaraka wa ta'ala dalam ayat di atas ini bersifat umum, yakni berbicara dalam masalah agama tanpa dasar ilmu yang benar. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang kita semua beramal atau berbuat, berkata atau berucap dengan taklid atau hanya sekedar mengekor pendapat orang lain
tanpa mengetahui dasar ilmunya yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Isra ayat ke-36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Kata Allah tabaraka wa taala, dan janganlah engkau mengikuti apa-apa yang engkau tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran itu dan juga penglihatan itu dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Maka jamaah Jumat rahimakumullah, ayat di atas tentunya harus menjadi pedoman bagi kita semua untuk berhati-hati, ekstra hati-hati dalam berkata dan berbuat, sebab akibatnya fatal bila kita berbicara atau berbuat tanpa dasar ilmu yang benar. Akibatnya sangat fatal bila kita berbicara dan berbuat tanpa dasar ilmu yang jelas dan benar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan Islam memandang bahwa perkataan dan perbuatan itu dihukumi benar dan diterima di sisi Allah tabaraka wa taala bila dilandasi dengan ilmu. Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari Al-Ju'fi rahimahullahu taala membuat judul khusus di antara salah satu bab dalam kitab sahihnya, Sahih Al-Bukhari. Dibuat oleh beliau judul bab Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amali, yang artinya bab yang menjelaskan tentang harus adanya ilmu sebelum seseorang berbicara dan berbuat. Harus berilmu sebelum berkata dan bersikap. Dan beliau Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Muhammad ayat ke-19, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan selainnya yang berhak untuk diibadahi dengan benar. Artinya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah, mintalah ampunan kepada Allah untuk dosa-dosamu dan untuk dosa-dosa orang-orang mukmin laki-laki ataupun perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui tempat kalian berusaha dan juga tempat kalian tinggal. Perhatikan jamaah Jumat rahimakumullah, di surah Muhammad ayat ke-19, sebelum Allah memerintahkan kita untuk beristighfar, dan istighfar itu diucapkan dan juga diamalkan, sebelum ada perintah untuk berucap dan mengamalkan istighfar, Allah terlebih dahulu memberikan perintah, fa'lam, ilmuilah, ketahuilah, ilmuilah dengan benar. Maka dalam ayat yang mulia ini jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan perintah berilmu sebelum berkata dan beramal. Maka jelaslah di sini bahwa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menjadikan ayat ini sebagai dasar kewajiban untuk berilmu sebelum seseorang berkata dan berbuat. Mengapa demikian? Sebab perkataan dan perbuatan tidak akan sah dan tidak akan diterima di sisi Allah tabaraka wa taala kecuali bila sesuai dengan ilmu yang benar. Dan seseorang tidak mungkin bisa mengetahui amalan dan perkataannya telah sesuai dengan syariat kecuali dengan ilmu yang benar. Dengan demikian, seorang muslim ataupun muslimah harus dan kudu belajar, harus dan kudu menuntut ilmu agama agar seluruh perkataan dan perbuatannya berdasarkan ilmu dan basirah, apalagi ketika dia terjun ke dunia dakwah. Sehingga dengan itu kita dapat menjadi pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga bisa meniti jalan dakwah beliau dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala di surah Yusuf ayat ke-108.
Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, ini jalan agamaku, jalan kebenaran, jalan yang lurus. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kiranya cukup bagi kita dengan ayat-ayat dan hadis-hadis di atas untuk mengambil kesimpulan bahwa ilmu agama Islam, ilmu syar'i, ilmu basirah itu menempati peran penting dalam segala aktivitas manusia, dan sebagai penentu apakah amal manusia itu benar atau salah, diterima ataukah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat berkata dan beramal dengan ilmu yang benar dan tidak dengan kebodohan. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah Jumat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin muncul, apa itu ilmu basirah? Apa itu ilmu syar'i? Apa itu ilmu agama Islam? Muncul pertanyaan ini dalam benak kita. Dan ternyata telah dijawab oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Abu Abdillah Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa yang disebut dengan ilmu syar'i, yang disebut dengan ilmu basirah adalah ma qala Allahu wa qala ar-rasulu wa qala as-sahabatu. Segala apa yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, segala apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segala apa yang diucapkan oleh para sahabat Nabi dalam hadis yang sahih radhiyallahu anhum. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i kemudian menegaskan, wa ma siwa dzalika fawaswasus syaitan. Adapun selain itu, yakni selain firman Allah, selain sabda Rasulullah Muhammad, selain ucapan para sahabat Nabi yang sahih, selain itu semua hanyalah waswas syaitan, hanyalah bisikan-bisikan setan. La haula wala quwata illa billah. Maka seharusnya kita benar-benar memahami betapa pentingnya dan wajibnya kita sebagai muslim untuk mempelajari ilmu agama Islam. Jangan sampai kita berbicara tanpa ilmu, jangan sampai kita berbuat tanpa ilmu. Karena ternyata kalau kita memperhatikan tadi firman Allah di surah Al-A'raf ayat ke-33, ternyata ketika seseorang berbicara tanpa ilmu, dosanya bisa melebihi dosa kesyirikan dan kekufuran. Bahayanya bisa lebih berbahaya daripada dosa kesyirikan dan kekufuran. Perhatikan tadi di surah Al-A'raf ayat ke-33, akhir ayat Allah menyebutkan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara atas nama Allah, atas nama agama Allah tanpa ilmu yang benar. Dan Allah menyebutkan penggalan kalimat ini setelah sebelumnya Allah mengharamkan perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah. Artinya kata para ulama, dosa berbicara atas nama Allah, dosa berbicara atas nama agama Allah tanpa ilmu yang benar, dosanya bisa lebih berbahaya daripada dosa kesyirikan dan kekufuran, wal'iyadu billah. Maka dengan ilmu yang benar dan juga dengan amal saleh yang benar, seseorang akan bisa menjadi muslim ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Dia akan terhindar dari sifat dan karakter-karakter orang-orang Yahudi dan Nasrani. Perhatikan di surah Al-Fatihah, surah yang kita selalu mengulang-ulang bacaannya di dalam salat-salat kita, di setiap hari kita, di malam dan siang hari kita. Kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat untuk mereka. Ghairil maghdubi alaihim
waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai olehmu, yakni Yahudi, dan bukan jalannya orang-orang yang mereka itu tersesat, yakni orang-orang Nasrani. Di sini kita terus meminta kepada Allah hidayah di jalan kebenaran, hidayah di jalan yang lurus. Dan kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa orang-orang Yahudi disebut maghdub alaihim? Mereka dimurkai oleh Allah, kata para ulama, karena mereka tahu ilmu tetapi tidak mau mengamalkan. Lalu kenapa orang-orang Nasrani disebut dengan ad-dallin, orang-orang yang tersesat? Kata para ulama, dikarenakan mereka tidak punya ilmu, tidak memiliki ilmu, tetapi mereka memaksakan diri untuk berbuat dan beramal. Sedangkan jalannya orang-orang yang lurus, jalan yang dinikmati, jalan yang penuh kenikmatan dari Allah SWT, yaitu jalannya kaum muslimin. Mereka berjalan di atas ilmu yang benar dan juga mengamalkan ilmu yang benar tersebut. Maka jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi berhati-hati dengan ucapan kita, berhati-hati dengan amalan kita. Jangan sampai kita berbicara dan berbuat tanpa ilmu. Semoga Allah menyelamatkan kita dunia akhirat, dan semoga Allah memberkahi kita dunia akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma sallimna wa ghanimna fid dunya wal akhirah. Allahumma suqiya rahmah la suqiya adzabin wala habin wala gharak ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma adkhilna jannatal firdausi ma'al abrar. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.